Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, Eh, untuk yang terakhir tadi ya, itu ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang menarik. Ini paling awal dalam Al-Quran itu, setelah Alif Lam Mim itu kan, ada yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib. Ini menarik, diksi yu'minun ini. Yu'minun itu artinya percaya. Jadi kalau dalam agama itu diyakini ada memang sisi realitas ini yang gaib. Yang itu ya namanya gaib, berarti kan tidak terjangkau oleh pikiran kita. Kita diminta percaya. Jadi mungkin terbalik dengan logiknya sains. Sains itu sebelum kita bisa menjangkau atau meraihnya dengan panca indera, akal, budi, kita tidak boleh percaya dulu, kan itu sains. Jadi kalau agama beda, ada hal-hal gaib yang akal budi kita tidak ngangkat, tapi kita diminta percaya saja. Karena kenapa kita percaya saja? Jangan sampai nanti kita kehilangan banyak khazanah. Gara-gara kita tidak percaya yang gaib. Karena hidup ini banyak sekali sisi-sisi gaibnya. Gaib itu kan mudahnya tidak terjangkau oleh akal dan panca indera. Itu tidak hanya urusan agama. Dalam hidup sehari-hari pun banyak sekali hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal dan panca indera kita. Banyak hal yang tidak rasional. Banyak hal yang tidak faktual, tapi operatif. Fungsional dalam hidup ini. Nah, jadi ini kalau ditanya apakah filsafat itu percaya yang gaib, dalam filsafat itu ada satu cabang ilmu namanya metafisika. Kalau sudah metafisik itu kan berarti dibalik fisik. Nama lainnya gaib. Makanya ada yang bilang bedanya filsafat Islam sama filsafat modern. Filsafat modern itu hanya percaya alamus syahadah. Alam yang bisa diakses oleh panca indera. Sementara filsafat Islam itu percaya alamul ghaibi wasyahadah. Alam ghaib dan juga alam panca indera. Alam yang bisa diakses oleh panca indera. Jadi ini pertanyaan untuk yang ini ya. Karena belakangan kan kita lihat ada fenomena-fenomena yang mementahkan kemungkinan adanya yang gaib. Kemarin ramai sekali itu ya yang tentang siapa? Gus Samsudin dan kawan-kawan. Sulap merah. Iya, sulap merah. Kalau urusannya penipuan-penipuan ya tetap urusannya beda. Tapi jangan sampai ini membawa kita kemudian jadi skeptis, tidak percaya. Kalau begitu, kalau ada yang bicara atas dasar gaib-gaib, pasti itu omong kosong, pasti itu tipuan. Nah, jangan sampai kita sampai di titik ini. Karena dalam tradisi timur, tradisi agama-agama, di antara berputarnya peradaban itu antara lain ya kepercayaan pada yang gaib-gaib. Ya kalau agama-agama lama, budaya-budaya lama itu coba dilihat. Mesir kuno itu jadi puncaknya peradaban ya, karena yang gaib-gaib, yang tahayul-tahayul itu. Ada sphinx, ada macam-macam banyak pandangan-pandangan. Itu sebenarnya kan tidak real, tidak nyata, imajinatif sifatnya, tahayul kalau bahasa agamanya. Tapi justru peradaban berputar dari situ. Berarti kan tidak selalu peradaban itu bisa diputar lewat jalur sains yang saintifik, ilmiah, akademis. Bisa juga ternyata lewat jalur itu. Jadi berarti apa? Iya sains iya, tapi yang gaib-gaib juga iya. Jadi bahan berpikir kita, bernalar kita. Jadi pertimbangan hidup kita. Karena kalau hanya yang konkret-konkret saja yang kita terima, jangan-jangan kita tidak percaya ada orang suka sama kita sebelum dia mau nganter kita, sebelum dia ngasih-ngasih kita apa, sebelum dia kan konkretnya kan itu. Nah, baik. Sederhananya itu, Mas. Terus satu lagi yang pertama. Pertanyaan pertama itu proses menghilangnya itu eksistensial apa esensial gitu. Oke. Monggo saja, mau menghilang eksistensial boleh, menghilang esensial boleh. Menghilang eksistensial itu
menjauh beneran kalau bahasa agamanya uzlah. Mungkin dalam seminggu saya tak uzlah sehari Pak. Uzlah ndak kemana-mana ya sambil merenung minggu ini aku ngapain aja sih. Manfaat ndak sih? Efektif ndak sih hidupku? Ada gunanya ndak sih? Nah, waktu libur 2 hari mungkin yang satu kita pakai uzlah. Ada yang sifatnya ndak harus definitif seperti itu. In prinsip saja saya menjauh. Kalau orang Jawa itu ada istilah topo ngerame. Topo ngerame itu ini dalam keramaian, tapi sebenarnya aku ini topo, semedi. Tidak terpengaruh oleh keramaian. Nah, ini in prinsip namanya, esensial. Esensinya sebenarnya aku sedang merenung, meskipun sedang kerja seperti biasa rutin, tapi sambil kerja, sambil tetap bergaul, sambil melayani orang, ini saya juga merenungi hidup. Saya juga ingin meningkatkan kualitas hidup. Jadi bisa eksistensial, bisa esensial. Bisa menjauh beneran, bisa in prinsip sebenarnya saya sedang menjauh sebentar. Mungkin tetap di kantor sih, tapi agak diam sekarang biar yang lain ngobrol, saya tak pura-pura buka laptop, tapi sebenarnya sedang merenungi hidup. Nah, bukan merenungi video di laptop. Jadi memang benar berpikir. Oke, saya kira itu mudahnya. Baik, terima kasih Pak Faiz. Ada tadi satu lagi yang mau bertanya, Mbak. boleh tolong? Ya. Kalau tadi di kantor merenungi hidup saya pura-pura padahal tidur. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, saya dengan Aisyah. Tadi Bapak sempat mengatakan sesuatu hal yang menurut saya sangat bermakna mengenai pemaknaan. Jadi Bapak sempat sebutkan kadang memang kita cenderung untuk menyalahkan, bukan menyalahkan ya, tapi memberi nilai atas makna yang dimiliki oleh orang lain, terutama saat makna itu berbeda dengan makna yang kita punya atau yang kita percaya. Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana kita bisa, apakah memang kita sebaiknya dalam hal ini hanya bersifat hanya mengetahui begitu, dalam artian misalkan kita tahu orang lain mempercayai sesuatu yang tidak kita percayai, apakah memang sikap atau sifat kita harusnya hanyalah mengetahui, atau memang kita tetap bisa memberi nilai atas apa yang dipercaya orang lain sampai batas tertentu, atau memang lagi tergantung konteksnya. Sebelumnya terima kasih Pak. Oke, langsung saya jawab. Oke. Mbak Dita paham? Paham. Saya paham, enggak apa-apa Mbak Dita. Oh iya. Yeah. Jadi begini, kalau dalam bahasa ilmu sosial, teman-teman mungkin akrab ya, ada istilah toleransi. Toleransi itu kita menerima beda makna, keragaman secara pasif. Ini sebenarnya nilai paling rendah, paling dasar. Kalau kita toleran saja tidak bisa bubar, sudah. Kan banyak orang itu, toleransi jangan kebablasan. Bablas ke atas bagus, bablas ke bawah memang jangan. Bablas ke bawah itu jadinya tidak toleran. Jadi jangan sampai kita tidak toleran, itu saja dulu. Kalau toleran saja kita tidak mampu, hidup kita akan sangat sulit, sangat berat. Tapi toleran itu minimal sebenarnya. Ada yang lebih dari itu. Toleran itu kan berarti kita menerima orang lain dengan makna yang berbeda.